Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, ternyata sehat semua ya. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Alhamdulillah semuanya hadir. Mohon maaf karena hari ini kondisi ibu sedang tidak baik ya, sedikit meriang, batuk pilek. Kan harus menjaga kesehatan ya, karena sakit itu rasanya tidak enak. Apakah tadi kalian sudah sarapan? Sudah semua, alhamdulillah. Baiklah, silakan dirapikan mejanya, dipungut jika terdapat sampah di dekat meja kalian. Lalu jika terasa pengap, silakan jendelanya boleh dibuka ya. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai proposal dengan bantuan media. Medianya masih ada di belakang ya. Dan selanjutnya kita akan membahas materi yang sama, yakni teks proposal dengan bantuan PPT atau PowerPoint, atau bisa disebut juga sebagai salindia dan bantu lainnya. Baiklah, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Sudah, bagus. Baiklah, sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, karena sudah selesai pimpin doa, mari kita langsung mulai pembelajaran. Baiklah anak-anak, karena tidak terdapat LCD atau proyektor, jadi kita menggunakan alat seadanya saja ya. Baik, di sini Ibu akan menunjukkan PowerPoint-nya. Ya, baik, ini Ibu letakkan di sini saja. Ibu akan di sebelah sini. Ya, bagi yang tidak terlihat boleh maju ya, agar terlihat semua. Baik, yang pertama akan membahas mengenai teks proposal berupa pengertian dan tujuannya. Jadi sini sudah Ibu tuliskan pengertian serta tujuan dari proposal. Yang pertama, pengertian proposal. Nah, proposal ini merupakan rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk kebutuhan kegiatan formal. Lalu tujuan dari dibuatnya proposal ini, yakni untuk menyampaikan suatu rencana agar rencana tersebut mendapat persetujuan, mendapat izin serta dukungan, baik dukungan dana maupun sponsor. Yang selanjutnya ada jenis-jenis proposal. Proposal ini yang kita bahas terbagi atas dua jenis, yakni proposal kegiatan dan proposal penelitian. Yang pertama, proposal kegiatan, yakni sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan yang dibuat oleh suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, yang proses pembuatannya dijalankan untuk mendapatkan persetujuan atau bisa diterima agar nanti kedepannya bisa mendapat bantuan baik berupa dana maupun sponsor, baiknya secara finansial maupun non finansial. Lalu yang kedua yakni proposal penelitian. Proposal penelitian ini dokumen yang digunakan untuk mengusulkan suatu proyek penelitian. Lingkup pengusulan proposal ini terbagi menjadi bidang sains dan bidang akademik. Lalu tujuannya ini sama seperti proposal kegiatan, yakni tujuannya untuk mengajukan proposal penelitian ya ini agar mendapat persetujuan, mendapat dukungan baik secara finansial maupun non finansial, agar mendapatkan sponsor juga. Selanjutnya yakni struktur proposal kegiatan. Jadi nanti terbagi atas struktur proposal kegiatan dan struktur proposal penelitian. Pertama kita akan bahas mengenai struktur proposal kegiatan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini adalah titik tolak atau landasan dibuatnya proposal tersebut. Lalu yang kedua, masalah dan tujuan. Yang ketiga ada ruang lingkup kegiatan, jadi mencakup
di masyarakat apa saja, kalangan apa saja. Lalu yang selanjutnya ada kerangka teoretis dan hipotesis. Jadi kerangka teoretis ini merupakan landasan yang digunakan, serta hipotesis ini nanti dirumuskan setelah mendapatkan hasil. Kemudian ada metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk penelitian atau proposal kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan ini penanggung jawab dari kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya fasilitas yang tersedia. Fasilitas yang tersedia ini misalnya seperti barang-barang yang dibutuhkan dalam acara tersebut, seperti benda-benda meja, kursi, sound system, mikrofon, dan sebagainya. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian dari acara yang akan diselenggarakan ini, jadi harus dituliskan ya secara lengkap. Kemudian ada waktu dan tempat pelaksanaan. Ini harus ditulis juga secara rinci dan lengkap. Waktu itu jamnya, hari, kemudian tempatnya, misalnya di jalan apa, dan jika dilaksanakan di gedung, maka di gedung apa, lantai berapa, ruangan nomor berapa. Selanjutnya anggaran biaya. Anggaran biaya harus dituliskan secara lengkap ya, jangan sampai ada tertinggal, termasuk dana tidak terduga, maksud ibu, mohon maaf, atau juga konsumsi, misalnya biaya penyewaan barang, kemudian kendaraan, dan sebagainya. Kemudian ada daftar pusaka. Ini rujukan yang kalian gunakan dalam penyusunan dari proposal tersebut. Kemudian lampiran-lampiran. Lampiran ini bisa diisi dengan nota-nota atau biaya yang sudah dikeluarkan, bukti notanya. Kemudian selanjutnya struktur proposal penelitian. Yang pertama latar belakang masalah. Ini seperti pada struktur proposal kegiatan ya. Jadi dia titik tolaknya. Kemudian rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang proposal tersebut dan tujuan penelitian ini untuk penjawabnya. Lalu manfaat penelitian ini manfaat bagi pembaca atau penulis serta bagi masyarakat luas. Kemudian landasan teorinya, landasan yang digunakan, lalu metode penelitian, metode yang digunakan, kualitatif, kuantitatif, atau sebagainya, dan kerangka penulisan laporan ini untuk memudahkan kita dalam menyusun penelitian. Selanjutnya contoh judul proposal. Yang di sebelah sini ibu menuliskan contoh mengenai proposal kegiatan, yang kemudian sebelah sini ibu menuliskan tentang proposal penelitian. Di proposal kegiatan ini berikan 3 contoh, yakni yang pertama judulnya Perkemahan Sabtu Minggu Gerakan Pramuka SMA N2 Bandar Lampung. Ini mencakup kegiatan yang berupa perkemahan Sabtu Minggu yang diadakan oleh sekolah SMA N2 Bandar Lampung. Kemudian contoh yang kedua, proposal kegiatan seni dan budaya SMA Muhammadiyah. Jadi untuk proposal kegiatan seni budaya ini biasanya kita mengenalnya dengan pensi ya, dan pensi ini diadakan oleh SMA Muhammadiyah. Lalu yang ketiga, kegiatan halal bihalal SMA N1 Terbanggi Besar. Biasanya halal bihalal ini dilakukan setelah libur lebaran. Kemudian yang selanjutnya contoh dari proposal penelitian. Yang pertama, hubungan antara kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dilakukan penelitian mengenai bagaimana hubungan antara kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian yang judul kedua, kesulitan murid SMA dalam mata pelajaran matematika. Kita ketahui bahwa secara umum pelajaran matematika memang sulit untuk banyaknya masyarakat, siswa, atau bahkan mahasiswa. Karena itu dilakukan penelitian berupa bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam pelajaran tersebut. Kemudian contoh yang ketiga, analisis waktu belajar murid yang berprestasi.
Jadi judul yang ketiga ini menganalisis waktu belajar murid yang berprestasi. Jadi misalnya mereka melakukan belajar di rumah atau belajar secara mandiri selama berapa jam sehingga mereka menjadi murid yang berprestasi. Apakah terdapat perbedaan antara murid yang berprestasi dengan yang tidak, dengan yang murid yang biasa saja? Kemudian kaidah kebahasaan teks proposal. Yang pertama menggunakan istilah ilmiah. Jika terdapat bahasa asing, maka istilah ilmiah tersebut harus ditulis dengan menggunakan huruf miring. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini biasanya berupa langkah-langkah, berupa metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian menggunakan kalimat argumentatif. Ini kalimat argumentatif yang dikemukakan oleh penulis proposal. Ini biasanya juga harus berupa fakta dan data-data yang terpercaya. Kemudian yang terakhir menggunakan kalimat yang lugas. Kalimat yang lugas ini tidak bertele-tele, kalimatnya jelas, lalu tidak ambigu atau tidak mengandung kiasan. Baiklah, yang terakhir, selanjutnya akan disediakan flashcard untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian. Guru akan menunjukkan satu persatu flashcard, lalu tunggu instruksi selanjutnya dari guru. Baiklah, selanjutnya akan Ibu pindah ke flashcard. Baik anak-anak, jadi di sini Ibu punya flashcard ya. Ini terdapat tulisan berupa pengertian, contoh, dan sebagainya. Nanti Ibu akan pilih salah satu dari flashcard ini dan menunjuk kalian untuk menjawab. Ibu akan tunjuk secara random atau bisa juga secara berurutan agar kalian semua bisa dapat giliran ya. Baiklah, nanti contohnya seperti ini. Ibu mengambil satu, kemudian Ibu baca, ternyata ini tulisannya adalah contoh. Lalu Ibu menunjuk Setia Ayu untuk menyebutkan contoh dari proposal penelitian. Seperti itu, berarti? Baik, langsung saja ya. Jenis-jenis. Silakan Ani Purwanti untuk menyebutkan jenis-jenis proposal. Iya, betul sekali, ya ini proposal kegiatan dan proposal penelitian. Hebat Ani, mantul. Selanjutnya adalah pengertian. Ibu tunjuk kepada Putri Cantika, silakan menyebutkan pengertian proposal. Iya, bagus juga. Hebat sekali jawabannya. Mantul. Selanjutnya, kaidah kebahasaan proposal. Silakan untuk dua orang menjawab secara bergantian. Mulai dari Tiandra ini, silakan. Baik, selanjutnya akan disambung oleh Kori Rahmadani. Ya, hebat sekali jawaban kalian, sangat luar biasa. Baiklah, yang terakhir. Contoh. Contoh proposal kegiatan dan proposal penelitian masing-masing satu. Kepada Setia Ayu boleh? Bagus sekali, hebat. Akhirnya sudah terjawab ya, walaupun belum semua. Tapi karena waktu kita yang terbatas, insya Allah semoga berkah untuk kita semua ilmu yang kita dapat hari ini. Baiklah, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan seksama. Ibu sangat bangga kepada kalian, kalian sangat hebat. Baiklah, kepada ketua kelas silakan menyiapkan kelasnya agar kita bisa segera pulang. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini juga dapat diterima dengan baik ya. Jangan lupa untuk dipelajari lagi di rumah. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit seperti ibu. Terapkan protokol juga 3M, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.